Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Namun tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Formasi yang diciptakan oleh King Chao itu pun mulai berantakan karena saat itu King Tian mengeluarkan sebuah tablet yang bersinar sangat cerah. Melihat itu, King Chao pun terkejut. Dan setelah itu, King Tian pun melancarkan serangannya tepat ke arah King Chao yang membuat King Chao saat itu terpental. King Chao nggak tahu apa yang sebenarnya udah terjadi, kenapa King Tian bisa lolos dari formasi ciptaannya, padahal dirinya merupakan master formasi. Namun saat itu King Tian pun berkata kepada King Chao dengan nada yang sangat merendahkan, "Master formasi katamu, menurutku formasimu ini terlihat biasa-biasa aja." Yao Yao yang melihat tuannya bisa lepas itu pun merasa senang banget dan berkata, "Tuan muda baik-baik saja, itu bagus sekali." Di dalam hatinya, King Tian juga berkata, kecepatan menyusun formasi orang ini memang sangat cepat. Selama dia tidak bisa membuat formasi tingkat ilahi, peringgan sihir yang ada di tanganku ini bisa melawannya. Jadi semuanya tidak akan bekerja. Melihat King Tian yang saat itu terlalu menyepelekan dirinya, King Chao yang kesal itu pun kembali memadatkan kekuatan besarnya sambil berkata, "Bocah, jangan senang dulu, aku belum selesai." Saat itu muncullah aura kekuatan tepat di sekitarnya. Dan dari kekuatan itu terbentuklah sebuah portal di tempat itu yang memunculkan beberapa pasukan tempur miliknya. Sepertinya itu adalah teknik summoning dari King Chao. Melihat itu, King Tian pun biasa aja. Dia pun kemudian mengarahkan peringgan itu ke arah mereka. Dan tepat saat itu, semua summoning dari King Chao pun langsung hancur di tempat itu. King Tian pun saat itu tersenyum dan berkata, "Apakah kau yakin bisa membunuhku hanya dengan itu?" Di sisi lain, King Chao kena mental. King Chao berkata, "Apa yang sebenarnya udah terjadi? Dia baru saja mematahkan formasiku dalam sekejap. Jangan bercanda, itu bukanlah formasi biasa. Kalau begitu terima ini. Aku tidak akan pernah kalah oleh sampah dari keluarga Yi." Saat itu, muncullah sebuah tangan raksasa yang merupakan serangan dari King Chao. Tangan raksasa itu pun berniat untuk menghantam King Tian yang ada di tempat itu. King Tian pun saat itu berusaha melindungi Yao Yao. Namun tiba-tiba sesuatu pun datang menahan serangan dari King Chao. Ternyata itu adalah Zhang Daoling yang saat itu udah sampai di tempat itu. Karena Zhang Daoling udah sampai di tempat itu, segel King Tian yang tadinya tinggal sedikit pun langsung terbuka. King Tian yang melihat segel keduanya terbuka pun menjadi senang dan berkata, "Akhirnya segel keduaku terbuka." Tiba-tiba muncullah petir berwarna keunguan yang menyambar di tempat itu. Petir itu pun saat itu langsung mengelilingi seluruh tubuh King Tian. King Tian yang merasakan sambaran petir itu pun berkata dengan senang, "Ini perasaan yang nyaman sekali." Akhirnya segel keduaku terlepas juga. Dia pun kemudian memanggil sistem. "Sistem, bantu aku melihat berapa banyak poin atribut yang telah dibuka kali ini." Sistem pun saat itu keluar dan berkata, "Selamat tuanku, kali ini Anda mendapatkan 100 juta atribut." Mendengar itu, King Tian pun berkata, "100 juta? Kenapa masih sama seperti sebelumnya? Lupakan saja sebentar, tambahkan 99 juta poin ke dalam kemampuan formasi." Mendengar itu, wanita sistem pun mengatakan, "Baik tuanku." Wanita sistem itu pun kemudian berfokus pada kekuatannya sambil berkata, "Aku akan mulai meningkatkan atribut kemampuan formasi." Seketika, atribut dari King Tian pun mulai meningkat. Dan tepat setelah peningkatan itu, seluruh tubuh dari King Tian pun langsung berwarna keemasan. Seolah King Tian baru saja menerobos ke tahap selanjutnya.
Melihat itu, King Chao pun semakin kena mental dan berkata, apa yang sebenarnya udah terjadi di sini? Kenapa tekanannya berbeda dari sebelumnya? Apakah dia menerobos? Tidak mungkin. Bagaimana sampai yang tidak punya aliran bela diri kelas 1 bisa menerobos seperti ini? Ini mustahil. Gak lama setelah itu, King Tian pun berbalik arah ke arah King Chao dan bertanya, tadi kau bilang padaku kau adalah master formasi. Ayo kemarilah, biarkan aku melihat seberapa kuat formasimu itu. King Tian pun saat itu melepaskan formasi ciptaannya ke arah King Chao, sehingga King Chao yang terkena formasi dari King Tian itu pun sampai terkejut dan gak bisa berbuat apa-apa. Dia pun saat itu terkurung dalam formasi King Tian. King Chao yang masih kebingungan itu pun berkata, ini formasi apa? Menciptakan formasi sembarangan. Bahkan master formasi terkuat pun tidak bisa menciptakan formasi dalam sekejap. Tidak mungkin, pasti leluhur keluarga Yi yang membantumu. Mendengar itu, King Tian pun tertawa karena rumor palsunya ternyata telah tersebar. Katanya leluhur, padahal itu aslinya adalah King Tian sendiri. King Tian pun saat itu berkata, diciptakan sembarangan dan tidak ada nama. Itulah formasiku ini. Terimalah ini. Jangan banyak bicara. King Tian pun saat itu langsung menekan seluruh tubuh King Chao yang membuat King Chao saat itu sampai berteriak kesakitan. Di sisi lain, Zhang Daoling yang melihat tuannya itu pun menjadi senang dan berkata, Bos, baru beberapa hari aku tidak bertemu denganmu, tapi kau sudah menjadi master formasi. Sungguh sangat luar biasa. Di sisi lain, King Chao yang terus disiksa itu pun menjadi semakin kesal dan berkata, Yi King Tian, kau tunggu saja nanti. Hari ini kau memang menang. Saat kau pergi ke Akademi Changlan, aku pasti akan membuatmu terlihat bagus. Dan sampai jumpa. King Chao pun saat itu pergi dari tempat itu. Saat itu, King Tian pun berkata, kau terlalu membosankan. Apakah itu cara untuk menakut-nakutiku? Lagian siapapun gak bakal mungkin bisa menakutiku. Saat itu, pasukan dari King Tian yang sebelumnya ditahan oleh King Chao pun langsung keluar dari segelnya. Gak lama setelah itu, Zhang Daoling pun mendekati King Tian sambil berkata, Bos, itu sangat bagus karena kau masih baik-baik saja. Aku tidak perlu khawatir lagi tentang apapun. Mendengar itu, King Tian pun berkata kepada Zhang Daoling, tidak ada yang bisa terjadi padaku. Tapi, kenapa aura iblis hati masih ada di dalam tubuhmu? Mendengar itu, Zhang Daoling berkata, Master Surgawi tua berkata bahwa tidak ada cara untuk membasmi iblis hati, hanya dapat menekannya sementara. Jadi aku menyelinap keluar dari tempat itu. Tiba-tiba, Zhang Daoling pun mengeluarkan darah dari mulutnya karena iblis hati kembali menyerangnya. King Tian yang melihat kesetiaan dari Zhang Daoling itu pun berkata dengan senyuman, kau berani sekali menyelinap dari Master Sekte seperti itu. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi padamu. Ikutilah aku akan menekan iblis hati sepenuhnya dari tubuhmu. Sin pun kemudian berpindah ke ruang bawah tanah kuil Raja Agung. Terlihatlah iblis yang sebelumnya telah menunggu King Tian di tempat itu. Namun sebelum sesuatu terjadi di tempat itu, Sin pun kembali berpindah ke kuil Raja Agung. Terlihatlah Zhang Daoling yang ada di tempat itu. Zhang Daoling pun berkata kepada King Tian, Bos, aku mengerti untuk datang ke kuil Raja Agung, tapi kenapa kau membawa begitu banyak barang? Terlihatlah King Tian yang saat itu membawa tas yang ukurannya besar banget, bahkan sampai terlihat 5 kali lebih besar dari ukuran tubuhnya. King Tian pun berkata kepada Zhang Daoling bahwa ada seekor binatang buas yang disegel di ruang bawah tanah, dan aku berjanji untuk memberikannya makanan, jadi aku membawanya. Mendengar itu, Zhang Daoling pun terkejut. Apakah beneran binatang buas? Sepertinya itu bukan makhluk biasa jika ada di sana. Namun King Tian menenangkannya dan berkata, ayolah, kau hanya perlu mengikutiku. Lagian, Dong Pang Hong juga telah mati. Karena Kaisar sudah tidak ada, pelindung istana pun jadi nggak bisa diaktifkan lagi.
jadi King Tian bisa masuk sepuasnya. Sesampainya di tempat itu, iblis itu pun terlihat terkejut karena King Tian benar-benar datang membawa makanan. King Tian pun berkata kepada iblis itu, "Yanba, aku datang membawakanmu makanan. Ini sesuai perjanjian kita." Melihat itu, Yanba pun terkejut karena King Tian benar-benar menaati janjinya. Melihat ukuran iblis yang saat itu besar banget, Zhang Daoling sangat kaget dan berkata, ternyata memang ada binatang buas yang sangat mengerikan di sini. Yanba pun saat itu membuka mulutnya dengan sangat lebar. Melihat itu, Zhang Daoling pun ketakutan dan berkata, "Bos, berhati-hatilah." Namun ternyata Yanba saat itu sama sekali nggak berniat menyerang King Tian. Dia malah memakan semua makanan yang dibawa oleh King Tian. King Tian pun berkata, "Tenanglah Zhang Daoling, dia hanya lapar. Dia nggak berniat untuk menyakitiku." Yanba yang melihat King Tian benar-benar membawakan makanan itu pun merasa senang dan berkata, "Ini makanan yang enak banget. Aku nggak pernah menyangka kau benar-benar kembali untukku." Mendengar itu, Zhang Daoling pun berkata, "Makhluk ini tidak terlihat seperti binatang buas saat dia makan. Bos, apakah dia benar-benar monster?" Melihat Zhang Daoling saat itu, Yanba pun saat itu langsung merasakan sesuatu yang aneh. Melihat itu, Zhang Daoling pun langsung ketakutan dan berkata, "Apa yang ingin kau lakukan padaku?" Yanba pun saat itu menjelaskan, "Hei manusia, kau sudah hampir mati. Iblis hati telah bermutasi. Kau tidak bisa hidup lebih dari sebulan ini." Mendengar itu, Zhang Daoling pun berkata, "Sungguh sangat menakjubkan. Binatang buas ini ternyata bisa mencium keberadaan dari iblis hati di dalam tubuhku." Gak lama setelah itu, King Tian pun berkata kepada Yanba, "Yanba, kami datang ke sini untuk membuat kesepakatan untukmu." Yanba yang mendengar itu pun bertanya, "Kesepakatan apa?" King Tian pun menjelaskan, "Aku akan membantumu membuka segel dan kau bantu saudaraku menekan iblis hatinya sepenuhnya." Mendengar itu, Yanba berkata, "Apa? Jangan bercanda. Formasi penjara 9 naga adalah formasi yang melampaui tingkat dewa. Tidak mungkin seorang pun di alam ini yang bisa membukanya." King Tian pun berkata, "Sebelumnya memang tidak mungkin, tapi aku yang sekarang telah menjadi mungkin." King Tian merasa percaya diri karena segel keduanya telah terbuka. Dan saat itu, King Tian pun mengeluarkan peringgan sebelumnya sambil mengarahkannya ke atas. Melihat hal itu, sebuah formasi pun mulai terbentuk di tempat itu yang membuat Yanba terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi?" Para sasti iblis penyegel mulai terbuka. King Tian pun saat itu kembali melanjutkan perkataannya, "Kunci untuk menghancurkan formasi adalah mata formasi. Jika buku surgawi ini adalah mata formasi, maka itu adalah kuncinya." Yanba yang melihat King Tian itu pun penuh harapan agar King Tian bisa melepaskan segelnya. Karena yang perlu dilakukan King Tian adalah melepaskan seluruh formasi besar yang ada di pusat formasi. Tiba-tiba, ketika King Tian mulai fokus kepada mata formasi, King Tian pun saat itu terkejut. Ternyata buku itu bukanlah mata formasi. Dan tepat saat itu, muncullah sesuatu dari buku itu. Itu adalah sosok mengerikan dengan tubuh yang seperti api. Sosok itu pun kemudian melesat ke arah King Tian sambil berkata, "Jangan sembarangan merusak formasi ini. Matilah di sini." Melihat serangan itu, Yanba terkejut. Tapi King Tian saat itu berhasil menghindari serangan itu. Melihat kehadiran dari makhluk itu, Yanba pun panik dan berkata kepada King Tian serta Zhang Daoling, "Cepatlah pergi dari ini. Dia adalah roh pelindung. Dia adalah penghancur yang diciptakan oleh ras iblis penyegel. Jika tidak, kalian akan mati di sini." Mendengar itu, Zhang Daoling berkata, "Bos, cepat pergi. Jangan membuang hidupmu untukku." Mendengar itu, King Tian pun berkata dengan nada percaya dirinya, "Pergi? Kenapa aku harus pergi dari tempat ini? Walaupun sangat kuat, tapi bagaimanapun juga hanya roh pelindung dari formasi. Selama itu adalah entitas hidup yang tidak melepaskan diri dari formasi, dia tidak akan mampu menimbulkan gelombang di hadapanku."
Saat itu, sosok misterius itu pun langsung menghantamkan pedang besarnya ke arah King Tian. Tapi tiba-tiba King Tian malah menghilang dari tempat itu. Dan setelah muncul kembali, King Tian malah berteleport tepat ke hadapannya dan langsung menyentuh sosok misterius itu. King Tian pun saat itu melepaskan formasinya. King Tian pun mulai mengetahui bahwa mata formasi yang sebenarnya ada di dalam makhluk itu. King Tian pun saat itu langsung melancarkan serangan dan menghancurkan mata formasi yang digenggamnya itu. Tiba-tiba, formasi kuat yang mengikat Yanba sebelumnya pun mulai terlepas. Yanba yang melihat formasi itu terlepas pun berkata, "Ini sangat sulit dipercaya. Formasi penjara 9 naga benar-benar bisa dihancurkan bocah ini." Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, ukuran dari Yanba itu pun menyusut menjadi sangat kecil. Yanba pun kemudian berkata kepada King Tian, "Hei, aku telah meremehkanmu manusia. Aku Yanba akan mengingat kebaikanmu." Saat itu, King Tian pun akhirnya menemukan lagi cendekiawan yang akan membantunya membuka segel. Dan tidak lain itu adalah Yanba sendiri. King Tian pun berkata di dalam hatinya, buku surgawi ketiga akhirnya didapatkan. Buku surgawi dan cendekiawan terhubung menjadi satu. Aku tidak tahu bagaimana cara membuka segel ketiga, tapi dia datang di saat yang sangat tepat. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!